Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Ashabal fadilah, para kiai, para ulama, para ustadz yang senantiasa saya taati, hadirin hadirat jamaah salat isya, salat taraweh dan salat witir yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena sampai detik ini kita masih diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sampai hari ke-27 ini menjelang 28 ya, malam 28. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia dan anugerah oleh Allah kesehatan, umur panjang, sehingga bisa menyelesaikan puasa pada tahun ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama agar kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fitin wa dunia wal akhirah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan Allah, selama 27 hari puasa yang kita lakukan, panjenengan kira-kira perasaan nih kados pundi, Pak? Perasaan panjenengan gimana? Apalagi sekarang ini kan sudah mau pulang Ramadan. Perasaan panjenengan sedoyo niku seneng napa sedih? Seneng nggih, Pak nggih? Iya, mau selesai Ramadan ya mau seneng nggih? Seneng. Mari ini gak poso, Pak nggih? Alhamdulillah. Nih. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kullah sanah kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu, niscaya mereka mengharap 1 tahun itu Ramadan semuanya. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan ini segala kebaikan itu berkumpul. Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya, menjanjikan idkun minanar, ya ada pada bulan suci Ramadan. Kinten-kinten Bapak Ibu sekalian, Ramadan hampir habis ini, panjenengan kira-kira dapat keberkahan Ramadan napa mboten kira-kira? Kinten-kinten dapat keberkahan Ramadan napa mboten? Tentu keberkahan yang luar biasa adalah bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita, ampunan kepada kita, dan juga kita mendapatkan anugerah akan Lailatul Qadar. Akan dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mboten wonten kecuali dalam bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kata Allah, aku menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang ditentukan, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang panjenengan ketahui tentang Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama nilainya dari 1000 bulan.
lebih mulia dari 1000 bulan. Mengapa demikian? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaika, malaikat itu podo mudun nang ngene sama dunia. Warruh, Jibril juga mudun. Ruh itu maksudnya Jibril, malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Jadi malaikat itu malam Lailatul Qadar memenuhi jagat raya nih Pak, sama dunia namanya. Ya, tanazzalul malaika, keliling nang bumi. Apa sama dunia? Kalau panjenengan lagi gak mendung, ono bintang-bintang, itu namanya sama dunia. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa zayyana sama'ad dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Aku hiasi, katanya Allah, sama dunia itu, langit dunia, bimasabih, dengan bintang-bintang itu. Wa ja'alnaha rujuman lisayatin, dan aku jadikan bintang-bintang untuk melempar setan yang sering mencuri rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah. Jadi malaikat turun semuanya. Kinten-kinten panjenengan selama Ramadan niki niku merasakan mboten Mbak malaikat mudun niku. Nggih Pak nggih. Krasa napa mboten jenengan Pak? Mboten krasa wong turut tok ae Pak. Nggih. Itu malaikat turun. Tanda-tandanya kan jelas itu. Bagaimana malam menjadi hening, bagaimana suara-suara binatang malam tidak berbunyi, kan begitu. Itu. Lah, bagaimana kita mengetahui tanda-tandanya datangnya Lailatul Qadar? Imam Ghazali, Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, ya, dan Imam Abil Hasan As-Sazili, beliau itu memberikan indikator atau reng-rengan, pedoman, petunjuk. Beliau berdua mengatakan kalau panjenengan mengawali Ramadan di hari Ahad, hari Minggu, maka Lailatul Qadarnya itu akan diturunkan oleh Allah pada malam ke-29. Nah, malam ke-29. Yang namanya Imam Ghazali nih Pak, ulama yang diberikan keistimewaan luar biasa oleh Allah. Beliau sebelum lahir saja, sebelum Imam Ghazali lahir, waktu masih di alam arwah, ya, Nabi Muhammad itu dialog dengan Nabi Musa. Lah, waktu saya ngaji di pondok, ketika ngaji namanya Ugdul Juman, itu ada kisah yang diceritakan seperti itu. Ya, diceritakan. Ada dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa di alam ruh. Nabi Muhammad itu membanggakan umatnya di hadapan umatnya Nabi Musa. Beliau bersabda, ulama min ummati kal anbiya min bani Israel. Bahwa ulama pada masaku, katanya Rasulullah, itu seperti nabi pada zamannya Bani Israel. Nah, gak terima Nabi Musa. Oh, gak bisa begitu. Gak bisa disamakan, masa ulama sama dengan nabi. Kemudian Nabi Musa bertanya, terus ayo datangkan kepadaku siapa itu ulama pada zamanmu itu, ulama pada umatmu itu yang lebih mulia dari jadi nabi pada masa Bani Israel. Dipanggillah arwahnya atau ruhnya Imam Ghazali oleh Rasulullah. Kemudian disuruh berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Akhirnya terjadi perdebatan antara Imam Ghazali dengan Nabi Musa. Terjadi perdebatan, akhirnya apa? Nabi Musa kesel karena dibantah terus oleh Imam Ghazali. Akhirnya tongkatnya dijekek, dijujuno nenggone batuke Imam Ghazali. Nah, begitu lahir, lah dilalah batuke Imam Ghazali ngecap tongkatnya Nabi Musa. Nah, dan menurut riwayat-riwayat bahwa ketika Imam Ghazali itu ngarang kitab, batuke iku nyentrong Pak, koyok neon gitu, nyentrong kayak nulis kitab. Artinya apa? Imam Ghazali itu merupakan manusia yang istimewa, yang dipilih oleh Allah menjadi ulama besar, sehingga ketika beliau pada Ramadan hatinya mukasyafah, langsung tembus ke arasy. Artinya apa yang disampaikan beliau insya Allah benar. Imam Abil Hasan As-Sazili juga demikian. Beliau adalah pembawa tarekat Saziliyah. Sejak usia 7 tahun beliau itu sudah biasa untuk
mendapatkan malam Lailatul Qadar, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Beliau berdua itu berkata, kalau kita puasanya pada hari Minggu, insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29, masih besok. Nah, makanya kemudian panjenengan kudu joko-joko, berjaga diri. Kata Rasulullah, taharru fil witri min asril awakhir fi Ramadan. Berjaga-jagalah kalian pada malam-malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau di sana fiha Lailatul Qadri, di sanalah ada Lailatul Qadar. Lah, untuk mendapatkan niki Pak, panjenengan ya Allah harus berupaya. Lah, tanda-tandanya jelas Pak. Kata Rasulullah, tanda-tandanya jelas. Panjenengan selama 27 hari poso, kira-kira panjenengan tambah sehat atau tambah remek Pak? Tambah sehat atau tambah remek? Oh, iku kok ono pijet-pijet iku. Ayo Pak, asam urat kumat yo ketara iku. Nah. Harus tambah sehat. Kalau panjenengan poso tambah sehat, berarti posone sampean bener. Karena apa? Sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Mi ono poso nglentuk, terawih ngantuk. Iki berat tanda-tandane Pak nggih. Tambah gak sehat. Makanya kudu semangat. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus punya semangat, gak ngantukan, Mak. Mosok terawih ngantuk. Ini tanda-tandanya nih nggih. Harus sehat secara jasmaniah. Penyakit-penyakit hilang, ngantukane hilang. Nggih Pak nggih? Kemudian asam urat, kolesterol, jantung, paru-paru hilang kabeh. Berarti panjenengan poso ini sehat, menyehatkan, dan itu benar puasanya. Karena apa? Proses detoksifikasi, membuang racun dari tubuh, itu puasa. Racun-racun hilang, asam urat hilang, kolesterol hilang, darah tinggi hilang, apa kemudian gula, diabetes hilang. Lah itu namanya proses detoksifikasi dengan puasa. Mek sampean ngombene sak jembung, mangane sak wakul, lah padha ae, Pak. Lah harus ditata, tidak pindah makan. Makanya puasa menjadi sehat kalau kita benar-benar puasanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak hanya secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Apa sehat secara rohani itu? Penyakit-penyakit hati hilang. Nggih Pak nggih? Bu, hilang. Sombonge hilang, hasuti hilang, riyae hilang. Nggih. Penyakit-penyakit hati, iri, dengki itu hilang semuanya. Sehingga apa? Hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi bersih. Kalau sudah panjenengan fisiknya sehat, hati ini bersih, Lailatul Qadar datang ke sampean. Oh, iki lho sing tak tuju. Nah, langsung namu nang jenengan. Karena ibaratkan tamu, Lailatul Qadar tamu agung. Sehingga datang kepada orang-orang yang siap secara zahir, juga siap secara batin. Panjenengan mek wiritan, wah harus konsentrasi, khusyuk. Apa yang diperintah Rasulullah ketika panjenengan besok malam-malam ganjil misalnya, atau malam ini menjelang akhir-akhir Ramadan ini, diperbanyak untuk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus itu beribu-ribu kali. Karena apa? Karena itu adalah zikir yang dianjurkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau iktikaf, hari sembahyang tahajud, sholat tasbih, baca itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya kamu, sesungguhnya panjenengan ya Allah, afuwun karim, zat yang maha mengampuni, dan maha welas asih. Tuhibbul afwa, yang mencintai dan menyenangi orang-orang yang meminta ampunan kepadamu. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, maka ampunilah aku ya Allah, sepuronaku lo ya Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah. Itu terus seperti itu. Sehingga apa? Allah itu kasihan kepada kita. Oh, hamba-hambaku itu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Aku utus Lailatul Qadar datang kepadanya, insya Allah. Kalau panjenengan sudah mempersiapkan mulai kemarin-kemarin, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Ramadan, kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Gunanya untuk apa? Untuk senantiasa
mencari bekal, mendekatkan diri kepada Allah. Mek wis bekale cukup akeh. Nanti kalau menghadap Allah itu sudah enak nggih. Panjenengan sudah cukup napa mboten bekale, Pak? Cekap napa mboten? Mek dereng ayo donga sinten pangeran. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.